Mahkamah Agung melalui Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc membuka pendaftaran seleksi calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap ke-23 tahun 2025. Pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Tipikor ini dibuka pada tanggal 17 Juli 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Prim Haryadi. Prim Haryadi bilang, pendaftaran calon Hakim Ad Hoc Tipikor terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang hendak mengabdikan dirinya sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dan tingkat banding. Prim menambahkan dari proses seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor tahun ini, Mahkamah Agung akan menerima 10 Hakim Ad Hoc yang akan ditempatkan di seluruh Pengadilan Tipikor tingkat pertama dan tingkat banding di seluruh Indonesia. Oleh karena dari tahun ke tahun Hakim Ad Hoc Tipikor ini ada yang berakhir, jadi periodenya itu 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi, dapat diperpanjang untuk 1 periode, jadi 10 tahun maksimalnya. Nah, jika setelah berakhir, atau ada yang sudah berakhir, atau ada yang sudah meninggal dunia, gitu ya, setelah menjalankan tugas ada yang berakhir atau meninggal dunia, maka kita perlukan penambahan hakim-hakim Ad Hoc Tipikor ini. Nah, untuk tahun ini ada lebih kurang 10 hakim Ad Hoc Tipikor yang kita butuhkan baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding. Tahap seleksi Hakim Ad Hoc ke-23 tahun 2025 ini sama seperti seleksi tahun sebelumnya. Tahap seleksi dimulai dengan tahapan administrasi, seleksi ujian tertulis, kemudian seleksi profil assessment, dan tahap wawancara. Untuk penguji dalam seleksi, selain dari internal Mahkamah Agung, Panitia Seleksi juga mengikut sertakan praktisi hukum dari luar Mahkamah Agung dan mantan pejabat Mahkamah Agung. Ya, untuk tim penguji kita Mahkamah Agung melibatkan baik para akademisi maupun para praktisi ya ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Seperti misalnya saya contohkan untuk akademisi kita melibatkan Prof. Indiarto Senoaji, juga ada seperti Prof. Topo dari UI, ada juga Prof. Nur Basuki dari Airlangga gitu ya. Dan juga ada seperti Pak Ganjar gitu ya, itu Bonaparte dari UI juga. Kemudian juga kita melibatkan beberapa tokoh yang kita nilai tokoh masyarakat, seperti misalnya Pak Wakil Ketua Mahkamah Agung yang lalu ya, Pak Andi Samsan Nganro gitu ya, dan juga Pak Dr. Suhadi, mantan Ketua Kamar Pidana. Berpakaian rapi. Perekrutan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang mengamanatkan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh hakim karir dan hakim ad hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan undang-undang. Kami ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila dalam pelaksanaan